Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 10 ingin menyampaikan hasil pembahasan. Di antaranya kita beranggotakan dari saya sendiri yaitu Arif Rahman Ayubi dengan NIM B300 2024 dan yang kedua dapat Daflah Atika Al-Rikna dengan NIM B300 2018 dan yang ketiga adalah Indra Harjunat Santro dengan NIM B300 2041. Di sini kelompok kita akan membahas mengenai manifestasi berbuat baik, bersyukur, amanah dalam kehidupan manusia. Definisi berbuat baik. Definisi berbuat baik. Sejatinya tidak ada seorang pun di dunia ini diciptakan untuk menjadi manusia yang tidak baik. Semua orang pasti memiliki kebaikan di dalam dirinya. Biasanya ketika bertemu dan berperilaku tidak baik. Banyak faktor yang mempengaruhi perilakunya itu. Bisa karena faktor internal, yaitu sesuatu yang tidak bisa dikendalikan olehnya. Misalnya orang tersebut mengalami gangguan mental, yang bisa jadi itu menjadi seorang psikopat. Pada akhirnya dia melakukan tindakan yang mengganggu norma sosial dan merugikan orang lain. Sebaliknya, ada faktor eksternal yang mempengaruhi seorang berperilaku buruk, yaitu pola asuh atau lingkungan yang mempengaruhi dalam mengutamakan kepentingan dirinya sendiri sehingga melakukan tindakan yang merugikan atau menyakiti orang lain. Menurut saya percaya bahwa setiap manusia pada dasarnya punya sisi baik, namun karena adanya faktor eksternal tersebut, akhirnya berperilaku buruk. Pada akhirnya terserah pada kita bisa mau mengendalikan atau tidak. Jadi kalau ditanya kebaikan artinya apa, kebaikan adalah perilaku yang membawa dampak positif di orang lain, entah mereka yang ada di sekeliling kita atau masyarakat luas. Kita melakukan sebuah tindakan yang berasal dari niat untuk membawa perubahan yang positif, yaitu bagi diri sendiri, lingkungan, maupun dari komunitas. Entah juga bagi kita semua. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang berbaik tapi niatnya untuk riak atau pamer? Jadi kita tidak akan pernah tahu niat dalam hati seseorang. Uh, Daripada mencoba untuk mencari tahu dan justru menuduh yang belum tentu benar, itu juga bisa menjadi pemukiman bagi diri kita sendiri. Lagi pula lebih baik ada semakin banyak orang yang berbuat baik walaupun karena pamer ketimbang tidak ada orang yang melakukan kebaikan sama sekali. Berbuat baik menurut Imam Syafi'i, kalau dijelaskan secara runtut, ada beberapa hadis dan Al-Quran yang memang menjelaskan untuk kita berbuat baik. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, yaitu sesungguhnya engkau tidak akan mampu membuat manusia senang, maka perbaikilah hubungan antara diri kita dengan Allah. Jangan pedulikan apa kata manusia. Dan yang dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya belanjakanlah harta benda Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena Rasulullah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan terdapat dalam surat Al-Quran seperti Al-Isra ayat 7, Al-Rahman ayat 20, dan Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, seperti yang bisa ditampilkan dalam presentasi ini. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 7, yaitu jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan yang Quran surat Ar-Rahman ayat 60, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pulang. Dan yang
Ketika ada Al-Quran surat Al-Jalah ayat 7 dan 8, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seperti apapun, sekali dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan satu apapun, sekali dia akan melihat balasannya. Untuk definisi bersyukur akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rendra. Tentunya kami persilahkan. Definisi bersyukur. Bersyukur merupakan sebuah bentuk ungkapan batin yang harus dimiliki oleh seluruh umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, pengertian bersyukur adalah dekat dengan ibadah kepada Allah, mulai terus memuji asma Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat nikmatnya hingga senantiasa bersujud kepadanya. Menerapkan diri sendiri untuk bisa selalu bersyukur tidak mudah, tak hanya secara lisan, melainkan juga hati yang tulus serta ikhlas. Dengan bersyukur kita menjadi bahagia karena mudah merasa senang oleh apapun yang terjadi walaupun dengan hal sederhana. Next. Jadi, syukurnya seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa pujian dengan menyebutkan kebaikannya. Sedangkan syukur Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memberikan pujian yang menyebutkan hambanya. Kebaikan yang dilakukan seorang hamba kepada Allah bisa berupa ketaatan, sedangkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah dengan memberikan nikmat yang berupa taufik dan hidayah. Bersyukur menurut Abu Usman. Syukur adalah menyadari keterbatasan kita untuk bersyukur. Selain itu, ulama lain menambahkan bahwa bisa bersyukur adalah bentuk nikmat yang sangat sempurna. Bersyukur menurut Al-Quran dalam Quran Surat An-Nahl ayat 114. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Selanjutnya Quran Surat Luqman ayat 12. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surat Az-Zumar ayat 66. Karena itu hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur. Untuk selanjutnya, definisi amanah akan dibacakan oleh teman saya, Vika. Definisi amanah. Amanah adalah kepercayaan yang diberikan seseorang untuk dipelihara dan dijalankan sebaik mungkin. Dalam prosesnya, poin orang yang diberi amanah harus menghindari kemungkinan menyia-nyiakan amanah tersebut, baik karena sengaja maupun lalai. Jadi dapat disimpulkan bahwa amanah adalah sifat seseorang yang mampu menjaga dengan sebaik mungkin kepercayaan yang diberikan oleh orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa dipercaya oleh orang-orang lain di sekitarnya. Secara definitif, amanah merupakan kata lain dari bahasa Arab yang diserap bahasa Indonesianya. Asal kata amanah dalam Al-Quran bermakna menepati janji dan pertanggungjawaban. Sementara itu di dalam kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, amanah adalah sifat seseorang yang bisa dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Sikap amanah terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap sesama manusia, dan terhadap diri sendiri. Penjelasannya,
adalah sebagai berikut. Sebagaimana dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tahun 2016 halaman 56 sampai 57 yang ditulis oleh Mustahdi dan Sumiati. Amanah menurut Al-Kafui dalam kitab Al-Kuliyat, amanah artinya segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dikatakan juga amanah adalah titipan yang dipercayakan kepada manusia. Poin kedua, amanah menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Akhlak Seseorang Muslim mengatakan menjaga amanah ialah menunaikan dengan baik hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia tanpa terpengaruh oleh perubahan keadaan baik susah maupun senang. Amanah menurut Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang berarti sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 dijelaskan dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Kemudian Quran surat Al-Anfal ayat 27 mengartikan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dalam Quran surat An-Nisa 58 juga dijelaskan yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya pula Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Indikator berbuat baik. 1. Perilaku prososial melibatkan tindakan yang membantu orang lain seperti memberi bantuan, berbagi sumber daya, atau melakukan tindakan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Kedua, empati menunjukkan pemahaman dan perhatian terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain serta mampu merasakan apa yang mereka rasakan. 3. Kerjasama bersedia bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, menghargai kontribusi mereka, dan berbagi tanggung jawab. 4. Kepedulian lingkungan mengambil tindakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan seperti mengurangi limbah, menghemat energi, atau mendukung upaya pelestarian alam. 5. Kesetiaan dan kejujuran menunjukkan integritas dalam hubungan dengan orang lain, mematuhi janji, dan berkomunikasi dengan jujur. Penting untuk diingat bahwa indikator berbuat baik dapat bervariasi tergantung pada nilai dan nama yang berlaku dalam masyarakat atau lingkungan tertentu. Kemudian indikator amanah dilanjutkan oleh Mas Rendra. Indikator menunjukkan kesesuaian antara perkataan dan tindakan serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan tetap memenuhi komitmen yang telah disepakati. Yang kedua, integritas memiliki prinsip-prinsip moral yang kuat, berperilaku jujur, adil, dan tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan atau melanggar aturan.
Yang selanjutnya, transparansi. Bersedia untuk berbagi informasi yang relevan dan penting dengan pihak yang berkepentingan serta tidak menyembunyikan atau memanipulasi informasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan orang lain. Yang keempat, keandalan. Dapat diandalkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang selanjutnya, pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil serta setiap menerima konsekuensi dari kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi. Indikator bersyukur. Ekspresi rasa syukur, yaitu yang pertama, menunjukkan ungkapan verbal atau non-verbal yang mengekspresikan rasa syukur. Seperti contohnya mengucapkan terima kasih, tersenyum, ataupun menunjukkan sikap yang positif. Dan yang kedua adalah penghargaan terhadap hal-hal kecil. Yang dimaksud dengan penghargaan terhadap hal kecil ini mampu menghargai dan bersyukur atas hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kebersamaan dengan orang terkasih, makanan yang cukup, maupun momen-momen yang membahagiakan. Dan yang ketiga ada refleksi positif, mampu melihat sisi positif dalam setiap situasi, bahkan dalam situasi yang sulit atau penuh tantangan, dan menghargai pelajaran maupun pertumbuhan yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Yang keempat ada praktik rasa syukur. Praktik rasa syukur ini bisa diimplementasikan bahwa melakukan tindakan nyata sebagai bentuk penghargaan terhadap berkat yang diterima, seperti berbagi dengan orang lain, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, maupun melakukan kebaikan kepada sesama. Yang kelima ada kesadaran akan keberuntungan. Yang dimaksud dengan kesadaran akan keberuntungan itu yaitu menyadari bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan atau keberuntungan yang sama, sehingga menghargai apa yang dimiliki dan berempati terhadap mereka yang kurang beruntung. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.